Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk menghantar doa pagi ini. Kita berdoa. Bapa, selamat pagi. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sepanjang malam pemeliharaan-Mu ada bagi kami Tuhan. Kalau kami masih bisa bernafas, itu sebuah kesempatan. Terima kasih ya Bapa. Kau begitu baik dalam hidup kami. Hari ini kami datang membawa hidup kami. Ampuni kami jika kami masih ada cacat celah. Sucikan kami agar sepanjang hari, mulai dari sekarang, kami didapati berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya perkenanan-Mu boleh turun bagi kami. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini. Dalamnya kasih-Mu Bapa melebihi segalanya. Pengorbanan-Mu yang menebus kami. Terima kasih Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidup kami Tuhan, kami mau mengiringi Engkau. Dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selama. Terima kasih Tuhan, Kau yang selamatkan kami dari dosa dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidup, mari lebih lagi katakan, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah,
Lebih lagi katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya, kami sembah Tuhan, ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur. Pemeliharaan-Mu, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu saya undang untuk angkat ucapan syukur. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya, haleluya, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, syukur bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk setiap kita berdoa pribadi, lepas pribadi kepada Tuhan. Kita ada sampai saat ini hanya karena pemeliharaan-Nya. Atas seizin Tuhan, atas seizin Tuhan kita ada. Terima kasih ya Bapa, kesempatan yang Kau berikan tidak mau kami sia-siakan. Pakai kami sebagai alat di tangan-Mu untuk lebih lagi dapat menjangkau jiwa, menjadi terang dimanapun kami berada, dimanapun kami melangkah. Ya Tuhan, sertai kami Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri, kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan. Kalau kami boleh ada Tuhan di tahun ini, semua karena berkat kemurahan Kau yang menghiasi hidup kami Tuhan. Dengan segala berkat yang Kau berikan, baik dari keluarga yang kami miliki, orang-orang yang Kau tempatkan di sekitar kami Tuhan, kami mau bersyukur akan itu. Terima kasih untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau memakai setiap pelayan yang ada. Kau memakai hamba-Mu Bapak Wignyo untuk menyuarakan kebenaran lebih lagi, menjangkau jiwa lebih banyak lagi Tuhan. Kami
Kami berdoa untuk negaramu Indonesia ini Tuhan. Negara Indonesia boleh dipakai, boleh ada kedamaian Tuhan di negeri ini. Biar hanya namamu saja yang ditinggikan Tuhan. Kiranya urapanmu boleh ada Tuhan bagi kami. Bagi setiap kami jamahanmu boleh turun. Haleluya. Kau hiasi kehidupan kami dengan kemurahan. Kau yang memegang masa depan kami Tuhan. Tuntun kami, karena kami tidak dapat berjalan tanpa tuntunanmu Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Semua karena Engkau Tuhan. Haleluya. Kita katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan terima kasih kemurahan-Mu. Kau yang mewarnai hidup kami Tuhan, yang memberikan terang bagi jalan kami. Aku ada saat ini, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Lebih lagi katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Lebih lagi mari katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, aku hidup pertolongan-Mu yang menuntun kami. Semua berkat kemurahan. Amin. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom bagi kita semua. Saudara,
Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kalau kami boleh menjadi anak-anak Bapa. Terima kasih, biarlah setiap hari kami lalui dengan pagi hari, dengan doa dan renungan pagi. Biarlah semua ini kami percaya bahwa apa yang kami lakukan ini tidak sia-sia, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Dimulai dari keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu saudara sekalian, sebenarnya ya, kita itu tidak usah berpikir rumit-rumit. Sederhana saja ya, bagaimana kita harus hidup. Pertanyaan ini sebenarnya kita tanyakan saja kepada yang menciptakan kita, yaitu Tuhan sendiri. Sebab hanya Tuhan yang tahu untuk apa sih kita ini diciptakan. Untuk apa sih kalau hari ini setiap hari aku harus bangun pagi, berangkat bekerja, nanti pulang, terus ada keluarga di rumah. Ya, untuk apa semua ini? Kalau semuanya hanya rutinitas segala, hanya belaka, rutinitas, kemudian akhirnya kita tua dan mati. Pasti tidak demikian. Pasti ada tujuan yang dicapai. Ada maksud Tuhan dalam seluruh hidup kita. Ada rencana Tuhan tentunya. Tidak mungkin tidak, saudara. Makanya kalau kita perhatikan bagaimana mula-mula Adam bisa jatuh, itu Adam keterlaluan sih. Padahal perintah Tuhan sederhana. Jangan kau makan buah itu, nanti kamu mati. Lah kok dimakan? Ini loh yang menyebabkan manusia itu jatuh dalam dosa itu. Dari dulu sampai sekarang itu sama saja gitu. Sudah dilarang. Lah kok dilakukan? Kan kita semua tahu. Ya, kita semua tahu sebenarnya, bukan tidak tahu. Kalau kita buat dosa, upahnya maut. Kalau kita selingkuh, upahnya persoalan besar dengan istri, keluarga juga. Iya kan? Kalau kita menentang Tuhan, binasa. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, binasa juga. Bahwa kita hidup harus mengasihi sesama, mengasihi Tuhan. Bukankah kita semua sudah tahu, saudara? Ya. Nah, makanya kalau tujuan semula ini tidak dimengerti dengan benar, mengapa sih aku diciptakan Tuhan? Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Kalau tujuan semula ini tidak dimengerti, maka hidup manusia hanyalah seperti angin berlalu, tanpa tujuan, tanpa makna. Makanya kalau ada yang bertanya, apa tujuan hidupmu? Apa yang kita jawab, saudara? Sebagian orang mungkin menjawab dengan, aku hidup mah tidak tahu. Tetapi ya biar mengalir saja seperti air. Begitu kan jawabannya sebagian. Sebagian lagi, aku ingin mengikuti kemana angin bertiup. Apa artinya, saudara? Artinya menunjukkan bahwa orang ini tidak mengerti tujuan hidup. Seperti air yang mengalir kemana? Kan kecomberan, ke air kotor. Seperti angin bertiup kemana lalu hilang. Makanya hidup ini kita harus mengerti, pada mulanya Tuhan menciptakan manusia itu sebenarnya untuk apa? Ya. Pemazmur berkata, sesungguhnya engkau beri kemuliaan dan hormat. Engkau perhatikan manusia. Begitu. Rasul Paulus mengatakan, sesungguhnya kita adalah keturunan Allah juga. Artinya kita diciptakan dengan cinta kasih dulunya. Dari debu tanah, kemudian dihembus roh Allah, sehingga kita boleh beroleh hidup, dipimpin, diajari, supaya menguasai bumi, memelihara bumi, membudidayakan bumi. Lah kok melanggar firman? Hari ini, coba deh dipikir baik-baik, saudara. Kita kurang apa? Kita diberi firman,
mengerti, sering berkata amin kan? Kita hidup masih menghirup udara, sehat. Kurang apa, saudara? Kita disertai oleh Roh Kudus. Kita diangkat menjadi anak Allah. Yang kurang cuma satu, saudara. Bagian kita yang belum kita kerjakan. Ayo kita mulai pagi ini, ya, sebelum kita berangkat kerja, sebagian lagi mungkin buka toko, sebagian lagi berbisnis. Ibu-ibu mungkin ada yang jadi ibu rumah tangga, kegiatan dari pagi sampai sore sibuk. Coba kita kembali ke tujuan semula kita diciptakan. Supaya kita hidup melakukan ini itu dengan benar. Supaya kita memuliakan Bapa di surga melalui perbuatan kita. Supaya kita menjadi seperti Tuhan Yesus yang taat sampai mati. Supaya kita ini hidupnya berguna bagi sesama. Kan begitu harusnya ya. Tujuannya itu, jangan bicara tujuannya seperti air atau angin bertiup. Tujuannya aku harus belajar sungguh-sungguh bagaimana harus hidup. Sesuai kitab suci tentunya. Sesuai kehendak Tuhan. Bagaimana aku harus hidup. Menjadi berkat bagi sesama. Menjadi berkat bagi keluargaku. Jangan kehadiran kita itu malah menjadi momok bagi keluarga. Marah-marah terus. Tidak punya etika. Waduh, kasar. Tidak masuk akal tindakannya. Jahat. Suka ngomongin orang. Gak jadi berkat, saudara, di keluarga. Keluarga jadi bagaimana gitu. Ada loh orang-orang yang begitu. Bicaranya Tuhan terus. Tapi kelakuannya itu gak tahu kenapa bisa begitu ya. Kok tidak sesuai dengan apa yang ucapkan. Tapi merasa selamat. Bahkan orang lain dia pikir tidak selamat, dirinya saja yang selamat. Betapa egoisnya orang seperti ini. Dan ia tidak sadar bahwa dirinya itu tidak berkenan bagi Tuhan. Ya, dia tidak mengerti pasti tujuan untuk apa manusia diciptakan. Bukan menjadi ancaman bagi sesama. Bukan menjadi sesuatu yang menakutkan bagi keluarga. Kita harus jadi berkat, bersinar. Ya, jaga mulut, saudara. Manusia itu yang jahat itu kebanyakan mulutnya itu. Suka menyakiti. Bayangkan kalau istri atau anak sendiri disakiti, bagaimana dengan orang lain? Jangan bicara cinta Tuhan deh. Sama yang kelihatan aja kau nggak cinta. Nggak bisa membuktikan lewat perbuatan nyata. Mulutmu saja jahat. Bagaimana? Mari pagi ini ya, saya mau ingatkan. Sebelum kita menutup mata, kita punya PR, saudara. Kerjakan PR kita itu. Ya. Sehingga nanti kita pulang, Tuhan, sudah kukerjakan PR-nya. Yang begitu. Berapa kali harus dinasihati, saudara. Ya, dari dulu, sudah mendengar firman, sudah rajin ke gereja. Heran kenapa tidak mau berubah. Heran sama sekali. Kenapa bisa kasar sama anak, istri, teman-teman, ngomongin sana sini, bahkan gembalanya juga diomongin. Nggak tahu untuk apa ini semua ini. Yuk kita belajar lagi ya. Nah, ya sudahlah, yang lama lupakan, ke depan jangan buat salah lagi, saudara. Kita harus ingat, tujuan semula kita diciptakan Tuhan. Supaya kita menjadi anak-anak Allah. Menjadi keluarga Allah di bumi ini. Nanti di langit baru, bumi baru. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang di surga, terima kasih kalau kami menjadi bagian dalam keluarga Allah di bumi. Kami masih belajar, ajari kami terus ya Tuhan, agar kami tidak menyimpang ke kiri ke kanan, agar kami dapat mengarahkan hidup kami ini ke jalan yang benar. Sebab hanya Tuhan Yesuslah jalan yang benar. Tidak ada yang lain. Terima kasih. Sungguh besar anugerah-Mu atas hidup kami.
Terima kasih, biarlah pagi ini kami memulai aktivitas kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.